Halo, saudaraku semua. Bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya baik-baik saja kan? Kita jumpa kembali di JB Channel di mana kanal ini senantiasa memanjakan Anda dengan menikmati alur cerita dari film-film terbaik yang dibintangi oleh aktor dan aktris yang terkenal di seluruh dunia. Video kali ini berjudul Speed. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang petugas gedung sedang melakukan patroli. Ketika ia sedang melakukan pengecekan di tiap-tiap lantai, ia melihat ada seseorang yang tampaknya tengah sibuk melakukan sesuatu. Petugas itu pun menghampiri dan menanyakan apa yang sedang ia lakukan. Pria asing itu pun mengatakan bahwa ia tengah melakukan perbaikan terhadap kabel yang rusak. Petugas itu menanyakan surat tugas pria tersebut. Namun ketika hendak memberikan secari kertas pada petugas gedung, pria itu justru menghabisi sang petugas. Dan ia pun langsung jatuh dan tak sadarkan diri. Pria yang menghabisi petugas itu bernama Howard Payne. Meskipun tampangnya udah kelihatan tua, tapi tingkah lakunya emang benar-benar menggemaskan ya guys. Pasalnya, si Howard ini merupakan seseorang yang banyak melakukan pembajakan demi mendapatkan sejumlah uang tebusan. Kemudian scene berpindah ke sebuah gedung yang memperlihatkan beberapa pegawai sedang menaiki sebuah lift. Namun tiba-tiba saja kabel pada lift tersebut putus dan menyebabkan lift terperosok hingga turun beberapa lantai. Orang-orang yang ada di dalam lift tersebut pun kaget dan berteriak. Mereka pun terjebak di dalamnya. Terlihat para petugas kepolisian pun mendatangi lokasi kejadian di mana lift tersebut putus. Perlu diketahui guys, putusnya kabel pada lift tersebut ternyata dikarenakan adanya ledakan kecil pada bom rakitan yang dipasang oleh si Howard laki-laki tua tadi. Pihak kepolisian sudah mengetahui pembajakan lift yang dilakukan Howard. Ternyata, Howard meminta uang jajan kepada pihak kepolisian sebesar $3 juta jika menginginkan para sandera yang berada di dalam lift tersebut selamat. Dan ia pun memberikan waktu hanya 1 jam untuk proses penyelamatan para sandera di dalam lift tersebut. Namun ternyata waktu yang tersisa hanyalah 23 menit. Jika terlambat, maka lift akan terjatuh beserta para sandera. Harry dan Jack menunjuk diri mereka untuk melakukan penyelamatan. Waktu terbilang cukup singkat, sehingga mereka harus bergerak cepat dan cekatan untuk membebaskan semua orang yang ada di dalam lift tersebut. Seluruh sandera tampak begitu cemas dan ketakutan. Jack dan Harry mengalami kesulitan dalam proses penyelamatan para sandera. Mereka berusaha mengendalikan kabel-kabel pada lift agar tak terjadi ledakan bom. Namun tampaknya mereka tak menguasai jaringan kabel-kabel tersebut. Mereka pun memilih untuk naik ke atas gedung dan Jack menemukan kabel seling di sana. Mereka pun berinisiatif untuk mengaitkan lift tersebut dengan menggunakan kabel, dengan tujuan menahan lift agar tak terjatuh sampai ke basement. Waktu yang tersisa tinggallah 6 menit. Letnan Meg menyuruh mereka untuk bergegas atau mereka harus menyiapkan uang jajan sebanyak 3 juta untuk diberikan kepada Howard. Mengetahui Harry dan Jack sedang melakukan evakuasi terhadap Sandra, tiba-tiba saja Howard membuat ledakan kecil sehingga membuat lift itu terjatuh. Namun karena sebelumnya lift itu sudah dikaitkan dengan kabel seling, lift itu pun tak terjatuh. Para sandera tampak begitu histeris dan ketakutan. Bahkan seorang sandera hampir saja terjatuh keluar lift karena terperosok ke dalam lubang yang ada di lift tersebut. Harry dan Jack segera turun beberapa lantai menuju dinding kontrol yang bisa dibuka dan ditutup. Melalui dinding itu, mereka berhasil mengevakuasi sandera satu persatu. Evakuasi penyelamatan sandera yang dilakukan begitu menegangkan dan dramatis. Mereka pun merasa lega karena seluruh sandera selamat. Jack dan Harry pun terus memburu pelaku dan mereka pun menuju ke lift barang. Saat Jack dan Harry berada tepat di atas lift, tiba-tiba Howard mengeluarkan tembakan ke arah mereka berdua dari dalam lift. Tembakan demi tembakan terus dikeluarkan oleh Howard. Hal itu membuat Harry terjatuh dan Howard pun berhasil menjadikan Harry sebagai sandranya. Howard masih terus memburu Jack yang berada di atas lift. Ia memencet tombol lift ke lantai atas dengan tujuan membuat Jack terpojok. Dan benar, mau tak mau, Jack harus turun ke dalam lift. Jack turun dengan posisi setengah terjatuh. Howard langsung mengarahkan pistol senapan ke kepala Jack. Dan beruntung,
Pistol si Howard ternyata kosong guys. Melihat hal tersebut, Jack segera mengarahkan pistolnya ke arah Howard. Namun Jack kalah cepat. Howard justru berhasil menyekap Harry dan mengancam akan membunuh Harry jika Jack berani menembakkan pistolnya. Selain itu, Howard juga sudah menyiapkan bom yang dipasang di tubuhnya. Hal itu tentu membuat Jack cukup berhati-hati dalam mengambil tindakan. Kayaknya meskipun udah tua, nyali si Howard ini cukup tinggi ya guys. Karena si Howard ini masih aja nggak menyerah dengan segala ancaman yang dilontarkan oleh Jack. Tiba-tiba saja, Jack dengan sengaja menembakkan kaki Harry dengan tujuan agar Howard kaget lalu melepaskannya. Say goodbye, Harry. Howard pun berhasil melarikan diri dan meledakan bom dari arah luar. Jack dan Harry pun selamat, meski kaki Harry harus terluka karena tembakan dari pistol Jack. Setelah kejadian itu, Jack dan Harry mendapatkan medali penghargaan karena aksi heroiknya dalam menyelamatkan warga sipil. Dan Howard menyaksikan berita tersebut dari markas persembunyiannya. Kayaknya Howard bakal balas dendam nih guys. Way to go, Jack. Way to go. Scene pun berpindah di mana keesokan paginya setelah Jack selesai minum kopi di warung mangsar di tempat langganannya, ia dikejutkan dengan sebuah bus yang meledak tanpa tahu apa penyebabnya. Ia pun bergegas lari ke arah bus yang meledak tersebut. Dan tiba-tiba Jack mendengar suara deringan telepon di pinggir jalan dan ia pun mengangkat telepon tersebut. Ternyata orang yang menelpon itu adalah Howard, teroris yang menjadi dalang kasus pembajakan lift sebelumnya. Howard mengatakan bahwa ia telah memasang bom di sebuah bis dan mengancam akan meledakannya jika tidak diberikan uang tebusan yang lebih tinggi dari sebelumnya, yakni sebesar 3,7 juta dolar. Howard menjelaskan bahwa jika kecepatan bis itu di atas 50 km per jam, maka bom itu akan menjadi aktif. Namun, jika kecepatan bis itu di bawah 50 km per jam, maka bom itu akan meledak. Dan jika Jack mengevakuasi penumpang, Howard akan meledakkannya. Howard memberikan waktu kepada Jack untuk memberikan uang tebusan yang ia minta sampai jam 11 atau kurang lebih 3 jam lagi guys. Kalau tidak, bis itu akan ia ledakan. Jadi di sini, Jack harus menyelamatkan bis yang berisikan cukup banyak penumpang dalam waktu kurang dari 3 jam. Setelah Howard memberikan kode dari bis tersebut kepada Jack, Jack pun langsung bergegas pergi menggunakan mobilnya untuk mencari bis itu. Scene berpindah ke sebuah bis yang memiliki nomor seri 2525 dengan tujuan Venice. Terlihat penampakan wanita cantik bernama Annie Porter sedang berlari mengejar bis yang sebenarnya dalam bahaya tersebut. Okay, it's gone. Sementara di lain scene memperlihatkan adegan Jack yang kebut-kebutan demi mengejar bis bernomor seri 2525 itu. Setelah menemukan bis tersebut, Jack pun lari mengejarnya. Namun sang supir tak mau membukakan pintu disebabkan posisi bis yang berada di tengah jalan. Jack pun menghadang mobil pengendara lain demi meneruskan aksi pengejaran terhadap bis 2525 yang tadi sempat ia temukan. Bis melaju dengan kecepatan normal, yakni di bawah 50 km per jam. Jack mengendarai mobilnya dengan sangat kencang, hingga pada akhirnya ia menemukan bis 2525 tersebut. Supir di bis tersebut tak mengetahui akan adanya ancaman bom, dan ia pun melajukan bis tersebut hingga melebihi kecepatan 50 km per jam. Itu artinya bom sudah mulai aktif. Jack terus memberikan aba-aba kepada supir dan memberitahu bahwa di bis tersebut terdapat bom. Sang supir masih tak dapat mendengarkan teriakan Jack. Lantas ia meminta tolong kepada pemilik mobil yang duduk di sebelahnya untuk menuliskan di secari kertas bahwa di bis tersebut terdapat bom. Pesan pun tersampaikan. Dan tentu saja membuat supir bis tersebut sontak kaget. Jack pun berhasil berkomunikasi dengan sang supir dan menyuruh supir tersebut untuk membukakan pintu bis. Jack menghubungi Harry, teman seperjuangannya, dan mengatakan bahwa Howard masih hidup dan sedang melakukan aksinya. Setelah menghubungi Harry, Jack pun langsung melompat dan masuk ke dalam bis. Jack menjelaskan tentang situasi yang sebenarnya terjadi kepada supir bis.
Jack memperkenalkan dirinya yang merupakan seorang anggota kepolisian. Tak lama kemudian, ada seorang penjahat yang ada di dalam bis tersebut menodongkan senjatanya ke arah Jack. Ya, dia takut ditangkap oleh Jack. Padahal, Jack tak tahu dengan kasusnya. Dan Jack pun mencoba untuk berdamai dengannya. Namun tiba-tiba, ada seorang penumpang yang menyekap laki-laki tersebut dari belakang. Namun tanpa sengaja, lelaki tersebut menarik pelapuknya sehingga peluru itu meluncur ke lengan atas pengemudi bus yang mengakibatkan ia tak bisa lagi menyetir. Dengan sigap Annie mengambil alih kemudi. Annie berusaha untuk menghentikan bis, namun Jack mencegahnya dan terpaksa mengungkapkan situasi yang sebenarnya terjadi. Seluruh penumpang kaget ketika mendengar di bis tersebut terdapat bom yang bisa meledak jika bis dihentikan. Jack pun segera berkoordinasi dengan Annie yang telah mengambil alih sebagai supir bis. Sementara pihak kepolisian segera melakukan pemantauan dengan menggunakan helikopter. Jack pun melakukan pengecekan terhadap bom yang terpasang di bawah bis itu sambil berkomunikasi dengan Harry. Sementara Annie begitu kebingungan dalam mengendalikan bis. Ia menabrak semua yang ada di depannya dan tak mampu menghindarinya. Jack pun membantu mengarahkan kendali supir. Kemudian Meg menelpon Jack dan memberitahu bahwa beberapa petugas polisi akan membersihkan jalur yang akan dilaluinya. Setelah itu, Meg mengarahkan Jack ke dalam sebuah jalan tol yang belum dibuka sehingga bisa dilaluinya tanpa takut akan menabrak orang lain. Namun perjalanan menuju jalan tol tersebut harus dilalui dengan berbagai halang rintang karena jalanan yang dilalui sangatlah ramai oleh pengendara lain. Polisi terus memberikan instruksi dari udara dan mereka beramai-ramai mengosongkan jalanan dari pengendara lain. Hingga akhirnya tibalah mereka masuk ke sebuah jalan tol yang belum diaktifkan seperti yang dikatakan Meg. Setelah berada di dalam, Meg memerintahkan Jack agar segera mengevakuasi penumpang ke mobil di sampingnya. Namun Jack memberitahukan kepada Meg bahwa Howard akan meledakkan bis ini kalau mereka mengeluarkan penumpang dari dalam bis. Jack mencoba bernegosiasi kepada Howard melalui telepon seluler. Ia memohon kepada Howard agar Howard memperbolehkan Sam, sang supir bis, untuk dievakuasi. Karena kondisi Sam yang harus segera ditolong. Howard pun memberikan izin dan Sam segera dievakuasi. Melihat Sam yang telah dievakuasi, seorang penumpang yang begitu takut nyawanya terancam, ia pun mencoba untuk turun. Karena Howard memantau mereka dari kejauhan, Howard pun menekan tombol pada remote control dan sebuah ledakan kecil pun terjadi. Sang wanita itu pun terjatuh dan ia pun tewas. Namun setelah itu, Meg mendapatkan informasi bahwa jalan tol tersebut belum selesai dibuat sepenuhnya, yakni masih ada celah sebesar 15 meter. Kemudian Jack menyuruh Annie untuk menancapkan gasnya dengan tujuan bisa melompati celah jalan itu. Semua penumpang disuruh berpegangan sekuat mungkin. Bis melaju dengan penuh kecepatan tinggi. Ketika sudah mulai mendekati ke titik celah, dan mereka pun selamat. Seluruh penumpang tampak begitu bahagia. Namun tiba-tiba saja, jalan yang baru saja mereka lalui ternyata masuk ke landasan penerbangan. Namun hal tersebut justru membuat pihak kepolisian merasa senang. Karena Howard tak akan mungkin bisa memantau mereka dari udara. Karena adanya larangan terbang di area lintasan landasan penerbangan. Hal itu merupakan kesempatan bagi mereka untuk melakukan penyelamatan. Dan langkah penyelamatan yang diambil Jack bukanlah dengan mengevakuasi para penumpang. Ia justru lebih memilih untuk menjinakkan bom yang berada di bawah bis. Sambil berkoordinasi dengan rekannya Harry melalui jaringan seluler, ia pun mengikuti instruksi yang diperintahkan Harry. Tiba-tiba saja Jack mengalami bahaya. Tak disangka ada benda yang menabrak alat yang ia gunakan sehingga menyebabkan guncangan yang menggeser arah jalan alat tersebut. Hal itu mengakibatkan tali pengait yang menghubungkan Jack dengan mobil yang di depannya terputus. Demi menyelamatkan diri, ia pun berpegangan erat pada besi-besi di bagian bawah bis. Dan tak lama para penumpang pun menolong Jack. Namun saat aksi penyelamatan diri oleh Jack, ia tak sengaja membocorkan tangki bensin. Itu artinya bis akan segera kehabisan bahan bakar dan akhirnya berhenti.
astaga. Scene berpindah di mana Harry sudah berada di lokasi rumah Howard. Namun tak disangka Howard telah menyiapkan sebuah bom dan ketika Harry masuk bersama rekannya, bom itu pun meledak dan menewaskan semua petugas termasuk Harry. Mendengar kabar kematian Harry akibat ledakan bom yang dilakukan oleh Howard, membuat emosi Jack sangat tak terkendali. Jack merasa bahwa Howard benar-benar mengawasi mereka sedetail mungkin. Ternyata benar, di dalam bis itu ada sebuah kamera tersembunyi yang mengawasi mereka semua. Namun kamera itu hanya bisa menangkap gambar dan tidak bisa menangkap gelombang suara. Jack dan Letnan Mac merencanakan satu rencana baru, yaitu menyuruh penyiar berita yang sedang meliput di sana untuk menyadap gelombang dari kamera tersembunyi tadi. Kemudian merekam adegan yang ada di kamera itu selama 1 menit dan mengulang-ulangnya agar Howard tertipu. Rencana selanjutnya adalah mengevakuasi semua penumpang ke bis yang lainnya. Sementara Jack mencoba untuk mengganjal pedal gas agar tidak berhenti melaju. Proses penyelamatan para penumpang pun berlangsung dramatis. Selanjutnya, Jack dan Annie berhasil keluar melalui kolong bis dengan beralaskan lantai bis tersebut. Aksi penyelamatan Jack dan Annie tak hanya berlangsung dramatis, namun juga berlangsung begitu romantis. Bis pun meledak dengan menabrak pesawat tanpa awak, di mana pesawat tersebut memang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian. Howard mengetahui bahwa kamera pengintainya yang ia pasang di dalam bis tidak bekerja dengan baik. Ia pun tak mau kehabisan akal dan mencari cara untuk bisa membalas dendam dan menang dari Jack. Howard pun menyamar menjadi seorang petugas kepolisian. Ia pun membawa Annie pergi dengan alibi bahwa Jacklah yang memerintahkannya. Howard pun berhasil menyandra Annie dan berhasil mengambil uang tebusan dari bawah tanah. Mengetahui bahwa uang tebusan telah diambil oleh Howard melalui titik yang bergerak dari alat pendeteksi, ternyata di bawah tempat sampah terdapat lubang yang menghubungkan jalur masuk ke ruang bawah tanah. Ketika Jack memasuki ruang bawah tanah tersebut, ia tak hanya berhasil menemukan Howard, namun ia juga menemukan Annie yang telah dipasang rompi berisikan bom. Sementara remote pengendalinya ada di tangan Howard. Howard pun membawa Annie pergi. Ia pun membajak kereta bawah tanah serta memborgol Annie ke tiang yang ada di kereta. Jack pun mengejar kereta tersebut dan ia pun berhasil masuk ke dalamnya. Jack merayap di atas kereta dengan perlahan, dan Howard mengetahui bahwa Jack berada di atas kereta. Ketika Howard hendak mengambil uang yang berada di dalam kantong tas tebusan, yang ia dapati bukanlah uang, melainkan sebuah jebakan. Hal itu membuat Howard begitu marah dan menembaki langit-langit kereta tepat di mana Jack berada. Mengetahui bahwa Jack masih berada di atap kereta, Howard pun menghampiri Jack untuk mengajaknya main Mobile Legends bareng. Oh tidak, tentu saja untuk menghabisi Jack. Pertarungan antara orang tua dan pemuda pun berlangsung sengit. Jack hampir kalah dan pingsan karena mendapatkan beberapa bogeman dari Howard. Dan Jack beruntung karena Howard harus mati dengan kepala terputus akibat terkena lampu penerang pada terowongan kereta. Jack langsung masuk ke dalam kereta dan menemui Annie. Jack pun melepaskan rompi bom yang terpasang pada tubuh Annie. Jack pun berusaha untuk mengendalikan kereta, namun sayangnya tombol-tombol pada kereta tersebut tidak berfungsi akibat tembakannya yang sempat dilontarkan oleh Howard. Jack dan Annie tak bisa keluar dari kereta karena tangan Annie diborgol sementara Jack tak memiliki kuncinya. Akhirnya mereka berdua pun pasrah. Mereka pun saling berpelukan sambil menanti akhir dari jalur kereta tersebut. Kereta semakin melaju kencang dan tak terkendali, dan menabrak apa saja yang ada di depannya.
Dan akhir cerita, Annie dan Jack pun selamat. Gimana guys? Apakah ceritanya menegangkan atau mungkin sangat menegangkan? Yang pasti, film yang dibintangi oleh Keanu Reeves dan Sandra Bullock ini mampu menginspirasi kita. Jangan pernah menyerah untuk menyelamatkan kondisi tersulit kita, bahkan saat kita merasa tidak memiliki jalan keluar dari masalah tersebut. Dan film pun tamat. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.